Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Bayyinah. Insyaallah kita lanjutkan di ayat yang ke-7 ya, ke-6, ke-7 dan ke-8. Bihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi Tuhan yang satu, padahal urusan kami ini adalah urusan yang begitu banyak. Urusan banyak, Tuhannya harus banyak. Nah, itu cara berpikirnya orang ahlul kitab. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan argumentasi. Kalau kalian punya budak dan tuan dari budak kalian itu banyak, bagaimana mereka akan mengikuti Tuhan yang banyak dan memiliki kehendak yang banyak itu? Kata Rasulullah SAW, repot mana? Tuhan satu atau Tuhan banyak? Nah, kata Rasulullah SAW, artinya ada argumentasi ilmu dan akal dan logika yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pertanyaannya, apakah akal bisa menerima? Tidak bisa, Pak. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak bisa menerima. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya qadarullahnya, Allah memberikan petunjuk yang luar biasa dengan mukjizat. Diberikan bulan yang jauh mendekat, dibelah, lalu dimasukkan kedua sisi tangan baginda Nabi Muhammad, dikembalikan di posisi awal dan dikembalikan bulan itu bersinar kembali. Itu pun tidak membuka hatinya sekaliber Abu Jahal. Nggak bisa terbuka, Pak. Hatinya untuk menerima hidayah, dan itu dalam argumen orang hari ini yang disebut dengan ilmiah itu bisa dilihat dengan mata. Sudah argumen yang sangat kuat. Tetapi apakah diterima oleh Abu Jahal? Utbah menolak. Abu Jahal menolak. Ya, Khalid ibn Mughirah menolak. Padahal mereka melihat secara terang benderang. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, apalagi kalau hal yang sifatnya sedikit-sedikit yang agak unik gitu. Misalnya gini, kira-kira kalau yang tadi saja nggak diterima, kalau kisahnya Imam Syafi'i itu kan wafat, Pak. Jadi uniknya wafatnya beliau itu, kalau dulu kan tidak ada WhatsApp ya. Nggak ada Instagram, tidak ada WA, tidak ada Facebook, tidak ada Messengernya. Tapi uniknya ketika wafatnya Imam Syafi'i, teman-teman jauhnya Imam Syafi'i itu datang, Pak. Datang persis akan menyolatkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang kepada anaknya, jangan aku disolatkan kecuali disolatkan oleh orang-orang ini dahulu. Si fulan. Dan itu orang luar negeri semua.
Dan rata-rata sampai ke tempatnya Imam Syafi'i itu perjalanan 1 minggu. Nah, anehnya anaknya ini bilang, anaknya Imam Syafi'i, kok iso ya? Nah, pas ketemu mereka di rumahnya Imam Syafi'i akan menyolatkan mayatnya Imam Syafi'i, mereka bertanya. Saling bertanya maksudnya. Loh, sampean taunya dari mana? Sampean tahu bahwa Imam Syafi'i ini akan wafat dari mana? Aku bermimpi. Kira-kira seminggu yang lalu Imam Syafi'i ini menyampaikan aku akan wafat dan aku berharap kalian yang akan menyolatkan diriku, kata Imam Syafi'i. Kalau kisah seperti ini kan menjadi unik kalau dahulu. Oh ya, itu bohongnya Imam Syafi'i. Tapi Pak, kalau bulan yang terang benderang dengan akal yang jelas sedemikian rupa menjelaskan, lalu tidak diterima, itu apa kurangnya? Apa kurangnya? Jadi ada orang yang berbicara tentang apakah Al-Quran itu benar secara otentik. Lalu ada argumentasi yang menyatakan kalau Al-Quran ini kan mulai berawal dari Utsmani. Jadi dulu kan ada dialek yang begitu banyak ketika Al-Quran itu sudah menyebar kemana-mana dan dialeknya itu beragam. Akhirnya Utsman bin Affan mengambil sikap bahwa hanya satu dialek yang dipakai, yang lain dihapuskan dan satu yang dialek. Lalu orang mengatakan bahwa itu ada campur tangannya Utsman bin Affan. Jadi Al-Quran hari ini katanya itu adalah bentuk daripada campur tangan Utsman bin Affan. Pertanyaan saya Pak, Al-Quran ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi pakai tulisan atau pakai lisan? Pakai lisan. Jadi Al-Quran ini dihafal di hati Pak. Tidak mungkin terjadi kesalahan dan ditalaki oleh Nabi kepada sahabat. Dan sahabat-sahabat itu menghafal fis sudur. Sangat kuat hafalan mereka. Maka ketika di bulan Ramadan di murojaah setiap bulan Ramadan sampai selesai. Sampai selesai. Dan kalau kita ditanya, kok bisa percaya kita bahwa yang asli ini adalah Al-Quran yang kita pegang ini? Sederhananya begini Pak. Kalau ada orang membawa berita bohong kepada kita, yang kita tanya dahulu adalah pembawa berita. Jangankan itu Pak, pertanyaan itu adalah pertanyaan Heraklius kepada Abu Sofyan ketika itu. Apa kata Heraklius? Apakah Muhammad itu punya guru? Tidak ada, kata Abu Sofyan. Tidak ada. Apakah Muhammad itu memiliki orang tua? Ada, ayahnya ada, tapi saat beliau meninggal, ayahnya sudah tidak ada. Dan umur 6 tahun ibunya meninggal. Apakah Muhammad itu bisa membaca dan menulis, kata Heraklius? Tidak bisa. Muhammad tidak bisa membaca dan bisa menulis. Apakah Muhammad itu memiliki guru? Gak ada. Lalu apa kata Heraklius? Kalau Muhammad itu ada di depanku, aku tak cium tangannya dan aku bersujud kepadanya, kata Heraklius. Kenapa? Tidaklah mungkin kalau Al-Quran ini didapatkan tanpa seorang guru, kan gitu. Dan pertanyaannya yang unik adalah, apakah Muhammad ini pernah berbohong? Kata Heraklius. Tidak pernah, kata Abu Sufyan. Dari dahulu dia adalah orang yang al-amin. Setelah dia menjadi seorang Muhammad, seorang Rasul pun dia adalah seorang al-amin. Dipercaya oleh seluruh orang. Maka itulah hampir Heraklius itu menyatakan keislamannya. Kalau tidak ditarik oleh penguasa-penguasa Romawi ke satu ruangan, maka apa kata penguasa Romawi ini? Kalau engkau masuk Islam, copot jabatanmu sebagai seorang raja. Dan itulah yang menyebabkan Heraklius tidak jadi masuk Islam. Kenapa? Kalah dengan kekuasaannya kan gitu. Gak mau. Tapi apa yang ditanyakan oleh Heraklius itu menunjukkan bahwasanya
verifikasi tentang kebenaran itu sudah real dari sumbernya saja. Apalagi kita, Pak. Ya, apalagi kita. Wong yang memberikan itu Allah, yang membawa adalah malaikat terbaik, malaikat Jibril, dan diturunkan kepada manusia yang terbaik. Kalau seandainya hari ini, Pak, kita ditunjukkan oleh Rasulullah bulan itu dibelah, tambah yakin atau tidak? Mestinya tambah yakin. Nah, makanya Allah mengatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab. Wahai orang yang ahlul kitab, orang-orang musyrikin, fi nari jahannam. Nah, memang sudah tidak bisa, bahkan mereka mengejek-ngejek Nabi Muhammad. Oh, itu bukan Tuhan Muhammad. Quran mereka itu tidak original. Quran mereka itu tidak benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bisuratim mimithli fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba datangkan satu kata saja, fa'tu bisurah. Surah itu diterjemahkan oleh para ulama, apakah satu surat? Jangankan satu surat, satu kata tunjukkan kepadaku, kata Allah, bikin seperti Al-Quran. Tantangan apa yang kurang secara ilmiah itu, Pak? Teori itu yang disebut dengan teori, kalau dia menjadi temuan kebenaran, diulang berkali-kali, maka dia akan tetap menjadi benar. Ya, tetap akan menjadi benar. Kalau ada argumentasi lain dan diuji kebenarannya berkali-kali dan itu benar, itu disebut dengan teori juga. Tapi apakah itu ada di dalam kitab mereka? Tidak ada, Pak. Satu huruf di dalam Al-Quran, satu huruf di dalam Al-Quran itu maknanya luar biasa. Saya tunjukkan, ain, min dengan nun saja, itu kalau kita kaji secara struktural ada 16 makna, dan kalau terjadi pengulangan di dalam Al-Quran, maknanya berbeda. Itu baru min, Pak. Mim dan nun. Mim dan nun. Dan tidak ada yang tertukar. Dan tidak ada yang salah. Dan maknanya tepat, fi kulli wajilin wa sya'bin wa qabilin, dan maknanya itu relevan di setiap masa, setiap umat, setiap bangsa. Makanya setingkat orang yang alim di Nasrani dan Yahudi, ujung-ujungnya kemana, Pak, perginya? Islam. Setinggi derajatnya pendeta ortodok yang hari ini masuk Islam itu, apa kurangnya? 25 tahun memplototi kitab mereka, Pak. Dan ujungnya kemana? Ke Al-Quran. Maka orang kafir ini, kalau dalam bahasanya, apa ya aku salah, kata Allah. Apa ya aku salah meletakkan kalian finnari jahannam khalidina fiha. Kan tidak lagi, Pak. Orang tua itu sudah mendidik, dimasukkan, diajarin Al-Fatihah, diajarin alif, ba, sampai ya, dimasukkan pesantren. Yon dablek juga nggak sholat, kira-kira masih salah orang tuanya? Tidak mungkin gitu ya. Secara akal itu sudah. Maka ayat ini, Pak, terdiri dari 1 sampai 8 itu cukup memberikan argumentasi itu kepada kita. Jadi khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, mereka itulah, kata Allah, ahlul kitab dan musyrikin ini seburuk-buruk berun itu ciptaan. Kalau ada ciptaan yang buruk di muka bumi ini, maka tidak ada yang lebih buruk kecuali min ahlul kitab wal musyrikin. Dihantarkan, Pak. Kalau orang diantarin kue itu sampai ke mulutnya. Sampai ke mulutnya, Pak. Kok belum sadar juga itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah wassalam itu. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Barun itu artinya daratan. Kalau ada makhluk di bumi yang daratan ini, ada yang makhluk
yang sangat jelek tingkah lakunya, maka ahlul kitab wal musyrikina lebih jelek daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Jadi dulu kitab Ihya, ya, kitab Ihya itu kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, itu kan pernah dibakar, Pak, berkali-kali dibakar. Kenapa? Kata mereka mengatakan kitab Ihya itu kitab yang sesat. Banyak apanya? Banyak hurufatnya, banyak macam-macamnya. Nah, akhirnya ada salah seorang di antara mereka itu yang mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Ada apa dengan kitab Ihya itu, kata Rasulullah. Oh, bukunya itu menyesatkan ya Rasulullah. Mana bukunya, kata Rasulullah? Berikan kepadaku. Nah, di samping Ali di samping Rasulullah dalam mimpi itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini kan bisa baca kitab. Ali, coba baca. Katanya, adakah yang salah dari kitab itu? Di Ihya itu kata Rasulullah, tidak ada. Akhirnya orang yang menyebarkan fitnah ini dicambuk di dalam mimpinya, Pak. Dicambuk di dalam mimpinya oleh baginda Nabi Muhammad, dan besok pagi ketika dia bangun asar, ya, bekas daripada cambuk itu masih ada. Ya, bekas dari cambuk itu masih ada. Dan padahal itu ya kitab, ya, kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin. Orang yang diberikan hidayah lalu menolak hidayah adalah keburukan yang luar biasa. Orang yang dihantarkan sampai ke pintu masjid lalu menolak masuk ke masjid, itulah syarrul bariyah. Orang yang dihantarkan untuk berwudu dan dihantarkan untuk sholatnya, untuk bertemu dengan sang kholiknya, lalu dia menolak, itulah syarrul bariyah. Tidak ada yang lebih buruk kecuali ahlul kitab wal musyrikin. Nah, innal ladzina amanu. Nah, ini terbalik. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka ikatannya adalah iman dan amal soleh. Jadi orang akan berat untuk beramal, ya, kecuali ada iman yang kuat di dalam dirinya. Tasdik. Tasdik itu melebihi, Pak. Melebihi dari apa tadi? Argumentasi logika atau argumentasi empiris yang bisa dilihat. Iman itu melampaui hal itu. Melampaui hal itu. Maka ketika Abu Bakar Siddiq menangis ketika dibacakan oleh para sahabat, Umar membacakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para sahabat bertakbir bahwasanya Mekah akan ditaklukkan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Abu Bakar Siddiq menangis. Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar? Maksudnya Umar juga ingin menangis gitu ya. Tidakkah engkau mengerti bahwasanya surat itu akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin? Iya, kata Umar bin Khattab, berarti tugas kerasulan sudah selesai. Kalau tugas kerasulan sudah selesai, berarti Allah akan mencabut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya bertakbir, hari itu kota Madinah menangis. Kenapa? Karena itulah pertanyaannya, apakah Rasulullah sudah wafat? Belum wafat. Tapi hati mereka terikat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman bin Affan itu orang yang menikah, ya, beliau ini menikah dengan dua anak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir itu kan beliau tidak jadi ikut perang karena istri anaknya Nabi Muhammad, istrinya Utsman bin Affan itu sakit. Dan ternyata pulangnya itu Rasulullah sudah mendapati anaknya sudah tidak ada. Dan Utsman bin Affan menangis sejadi-jadinya. Ada apa dengan engkau wahai Utsman? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini kehilangan segalanya. Bukankah aku ini adalah Rasulmu? Kata Rasulullah SAW, menghibur ya.
Menghiburnya Utsman bin Affan. Iya, tapi tidak ada lagi ikatan antara keluarga, antara diriku denganmu ya Rasulullah. Kata Utsman bin Affan. Jadi yang tetap dijaga adalah ikatan ya akidah keimanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa? Tandanya innalladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi imannya benar, amalnya juga harus benar. Niatnya harus benar, caranya juga harus benar. Ya, caranya juga harus benar. Itu amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, shalihat itu bentuk jamak amal, soleh. Tapi bentuknya adalah mudzakkar, muannas. Ini Pak, kalau itu jamaknya enggak seperti ini, maka sulit bagi kita untuk beramal soleh. Kata Allah, amal solehnya itu seberapa banyak? Nah, ini namanya jam'ul qillah. Shalihat itu jamak banyak tetapi sedikit. Bisa jamak tapi sedikit. Jumlahnya antara 1 sampai 10. Kalau ini jamaknya disebut dengan jamak taksir, Pak, wah kita nggak akan dapat. Kalau itu jamaknya jamak taksir, wah kita akan tidak sampai. Jamak qillahnya itu 1 sampai 10. Artinya orang yang beriman, lalu dia beramal soleh, tapi terus dia beramal walaupun tidak banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau harus banyak, Pak, wong Nabi Musa saja bilang ke Rasulullah, umatmu tidak akan kuat. Kan awalnya berapa, Pak? 50. Sampai itu protes Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa enggak protes, Pak, ya sudahlah. Berarti sholat kita berapa kali? 50 kali ya, 50 kali. Sebenarnya Nabi Musa itu enggak ada tendensi apa-apa sebenarnya. Enggak ada, pokoknya beliau itu ya hanya mengatakan umatku itu jauh lebih baik daripada umatmu Muhammad. Udah balik lagi ke atas. Nah, makanya jangan lupa nanti kalau ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ucapan apa? Terima kasih wahai Nabi Musa. Kenapa kata Nabi Musa? Loh kemarin 50, loh sekarang 5. Diskonnya berapa persen itu? Nah, jadi innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Nah, kalau jenengan dimasukkan surga hari ini, pertanyaannya, list paling atas yang panjenengan ingin dapatkan dari surga apa? Wah kan? Luqman sudah mengatakan bidadari katanya kan? Artinya salah nggak Allah mengatakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi orang yang menerima kerasulan, menerima Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan tidak pernah bertemu dengan Nabi, Pak. Tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi ada orang yang merintih di setiap sholatnya ingin bertemu dengan Nabi. Ya. Mereka itu dikategorikan khairul bariyah. Kita ini tidak pernah bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Kenapa kita mau sholat? Karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan hum khairul bariyah. Apa pahalanya? Jazaohum inda rabbihim jannat. Jadi pahala yang Allah berikan kepada orang yang seperti itu, kata Allah, surga adnan, mengalir tajri min tahtiyal anhar. Ustaz, ada mahasiswa bilang saya, kenapa kok surga itu digambarkan tajri min tahtiyal anhar? Kalau orang Arab yo luar biasa Ustaz, tapi kalau kita di Indonesia ya biasa aja gitu ya. Tandanya begini Pak, Allah tahu tentang diri kita. Diri kita ini, kecenderungan kita itu bukan persoalan tajri min tahtiyal anharnya, bukan air mengalir seperti sungai. Artinya
keinginan manusia pada puncaknya itu kembali kemana sebenarnya? Kembali ke alam. Coba lihat Pak, orang-orang kaya di Hollywood, Bollywood sana itu, kalau mereka ditanya apa yang mereka inginkan, beli pulau, ya kan? Beli pulau, beli kampung, nanti ada sungainya, ya. Kalau di pinggir laut ada lautannya yang begitu indah, dibeli pulau. Allah tahu Pak, keinginan orang itu. Puncak-puncak kekayaan mereka itu ya hanya itu. Nah, hanya alam itu. Jadi kalau kita sudah suka dengan apa tadi? Sungai mengalir, sudah mulai suka berkebun, sudah mulai itu tanda-tanda itu. Enggak, saya bercanda. Jadi Allah mengatakan ukur saja dengan hawa nafsumu, kata Allah. Untuk melihat tentang realitas surga itu, lihat saja dengan hawa nafsumu, kata Allah. Bukan berarti ini makna hakiki ya. Bisa saja ini makna hakiki. Tapi Allah ingin katakan yang terdekat dengan diri kita. Yang terdekat yang dari diri kita yang paling indah, aliran sungai, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berada di dalamnya khalidina fiha abada. Ya. Jadi indahnya seperti Ja'far bin Abi Thalib itu. Sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan wafat syuhada dan karena memang hilang, Pak. Jadi tangannya hilang, ya, kepalanya hilang. Jadi ketika melihat mayatnya Ja'far bin Abi Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomentar. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib sudah diletakkan oleh Allah di dalam sorga dan digantikan sayapnya dengan sayap malaikah dan dia terbang di sekitar sorga itu sendiri sambil menunggu yaumil kiamah. Ya. Jadi itu saja sudah begitu indahnya. Allah mengatakan orang yang beriman, artinya Pak, jenengan bisa sholat, bisa ngaji, bisa bersolawat, minimal salawat Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wah, itu luar biasa Pak. Jangan kira bahwa salat, ruku, sujud panjenengan itu hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Karena apa? Allah mengkategorikan khairul bariyah. Yang paling puncaknya adalah sebagai penutup. Allah mengatakan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau kita ditanya hari ini, apa sebenarnya yang kita inginkan di dunia ini? Salah satu yang kita ingat-ingat adalah mendapatkan ridhonya Allah. Tidak apa-apa tidak dapat ridho manusia. Apa kata para ulama? Kalau engkau mencari ridho manusia, la tudrok. Kalau engkau mencari ridhonya orang, tidak akan engkau temukan, kata para ulama terkait dengan itu. Makanya di surat Ali Imran disebutkan kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum linnal ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Apa kalau orang masuk surga itu apa yang diinginkan tadi? Azwajum mutahharah, istri-istri yang ya suci. Paling puncaknya adalah waridwanum minallah, dan ridho dari Allah. Nah, kalau dunia ini sudah, hidup kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai Pak. Semuanya akan menjadi selesai. Orang itu selalu mengatakan, saya itu pingin kaya raya. Jangankan kaya raya, lebih dari kaya raya. Ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, insyaallah. Ridwan minallah wa radu an dzalika liman khasyiya
Rabbah. Dan itu hanya didapatkan bagi orang yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikatan hatinya, muraqabahnya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam diri mereka. Dan semoga setiap saat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga salat kita terjaga, ya, amal soleh kita terjaga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup hidup kita ini dengan husnul khotimah. Saya rasa demikian. Dan oh ya, silakan Lukman. Ya. Ya. Ya, kemarin sebenarnya kita sudah jelaskan ya bahwa ahlul kitab itu adalah ahlul Injil, ahlul Taurat, dan ahlul Zabur. Secara ketuhanan mereka itu sama dengan kita. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka yang Nasrani menjadi ketuhannya menjadi 3, sedangkan ahlul Yahudi menjadikan malaikat-malaikat itu menjadi Tuhan mereka. Nah, jadi sisi profesinya ya sama saja, tapi persoalan akidahnya yang menyebabkan terjadi perubahan. Baik itu dari ahlul kitab atau dari orang-orang Nasrani atau orang Yahudi. Makanya tadi pertanyaan mereka, ataja'alu ilahatana ilaha wahida, wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan Tuhan itu menjadi satu padahal Tuhan kami banyak. Nah, itu yang terjadi perubahan, Lukman. Jadi dari yang satu menjadi banyak, yang awalnya Allah lalu dijadikan malaikat sebagai Tuhan mereka, seperti orang Yahudi. Ini dasar daripada surat Al-Bayyinah. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Yap. Untuk tahu dan korah mengenai ahli kitab itu yang juga beriman pada Allah, itu pada zamannya Nabi Musa atau zaman Rasulullah, karena ayat sebelumnya itu menceritakan Nabi Musa. Karena kalau itu salah persepsi dan sekarang berarti saat ini pun kalau orang ahli kitab juga masuk surga. Jadi lanjut. Pertanyaan pamungkas gitu ya. Iya. Jadi turunnya Al-Qur'an adalah menjadi penyebab nasahnya dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi sehingga kita secara imani, di rukun iman itu kan iman kepada kitab. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah 183 juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga dulu puasa itu diajarkan ya. Baik itu dari orang-orang di ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi ketika Al-Qur'an itu sudah datang, ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, berarti kitab yang sebelumnya itu sudah include kepada Al-Qur'an. Jadi masih adakah orang-orang yang berpaham ahlul kitab hari ini? Mestinya sudah selesai, Pak. Ya, sudah selesai dengan datangnya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang mengatakan boleh, berarti boleh Ustaz menikah dengan ahlul kitab. Loh, ahlul kitab. Ya, ahlul kitab yang mana lagi gitu kan? Ya, ahlul kitab yang mana lagi? Jadi sudah ya enggak boleh. Walaupun mereka adalah Nasrani. Nah,
Apakah kita masuk surga dengan amal soleh kita atau dengan ridhonya Allah? Dengan rahmatnya Allah, Pak. Dengan rahmatnya Allah. Kalau dengan amal kita, insyaallah kita ini sampai mana lah gitu ya. Wong sholat subuh itu pikirannya kemana-mana gitu ya. Pikiran kemana? Dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, ya. Sebabnya ridho itu kan, kata ridho itu terkait dengan surga. Ya, makanya kita banyak menemukan hadis ridhollah fi ridho walidain wa syuhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Ridho itu terkait dengan surga. Tapi rahmatnya Allah, maka kenapa surat Ar-Rahman itu diawali dengan kata Ar-Rahman? Karena itu merupakan kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di surat yang berbeda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.